Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kantor jasa akuntan Anita Gunawan yang berada di Jalan Cendrawasih nomor 10, Kota Tegal, akan memberikan evaluasi terhadap dua mahasiswa yang melakukan magang kerja di kantor jasa akuntan. Untuk itu saya kenalkan satu persatu, silakan. Yes, saya Febri Rizky Pangestu dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang berjurusan akuntansi syariah dan sedang magang di KJA Anita Gunawan ini dan rekan saya. Oke, saya Safanisa Audia dari jurusan akuntansi syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan kebetulan di sini itu mendapatkan tugas dari kampus itu ada tugas magang, dan kebetulan kami diterima dan ditempatkan di kantor jasa akuntan Anita. Baiklah, terima kasih atas perkenalannya. Dari kampus UIN Gus Dur Pekalongan, yang mendapat tugas dari siapa? Dari pihak kampus untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, yaitu untuk menyelesaikan proses sarjana 1 atau S1 itu untuk menyelesaikan magang dalam semester 7 ini. Untuk kepala prodinya atau yang menyuruh siapa namanya? Oke, baik. Jadi ini kan ada program dari Prodi juga. Nah, kebetulan itu kepala prodinya itu ada Bapak Ade, dan sekretarisnya itu Ibu Ria. Kebetulan beliau juga pernah meninjau ke sini, dan selain itu juga dari kami ada dosen pembimbing lapangan yang membimbing berjalannya magang kali ini, yaitu ada Bapak Aji. Selama mahasiswi magang di sini, apakah berapa kali programnya untuk mengunjungi mahasiswa yang ada di sini? Ya, kebetulan dari sebelum-sebelumnya juga dari UIN sudah ada yang magang di KJA ini. Iya. Itu sebelumnya, berarti untuk kali ini yang keempat. Oke, berarti ada semacam monitoring ya dari kampus ya, untuk mengetahui apakah mahasiswa ini bagaimana kondisinya. Sudah berapa bulan di sini magang? Kebetulan sudah jalan 2 bulan. 2 bulan. Ya, pada siang hari ini memang kita akan melakukan acara evaluasi ya. Evaluasi sudah sejauh mana yang didapat dari hasil magang selama di KJA Anita Gunawan. Mohon nanti dijelaskan apa saja yang didapat dan kira-kira itu sangat bermanfaat atau bagaimana. Jadi silakan dari Mbak Revi. Ya, terima kasih Bapak untuk apa yang didapatkan dari magang ini. Saya rasa ya cukup bermanfaat dan bermanfaat sekali ini, karena di sini kita belajar tentang aplikasi Accurate sendiri, walaupun dari kampus sudah mendapatkan edukasi tentang program Accurate itu dalam 1 semester, tapi itu masih dasar-dasarnya. Kalau di sini kan kami mendapatkan ilmu yang lebih banyak tentang Accurate itu sendiri. Nah, itu Accurate sendiri lebih mendalam tentang menyusun akun-akun tersebut. Kita membuat akun, terus dan aspek-aspek yang lain yang mendukung dari Accurate tersebut. Mungkin Mbak Safa lanjutin. Oke, jadi kalau di kampus itu kan
belajar terkait teorinya. Nah, Teori. kalau di sini itu kita dikenalkan dengan Accurate Enterprise 5 ya. Itu mempelajari untuk membuat laporan keuangan dari Ya. awal hingga akhir, yang dimana ada menyusun akun, kemudian kas, kemudian ada laporan dari perusahaan profit maupun non profit. Nah, untuk yang menyusun akun-akun sendiri itu kita secara langsung terjun kepada klien untuk mengumpulkan data-datanya. Di situ kita mengumpulkan data berupa ada nama akun, kemudian tanggal pemakaiannya juga, kemudian nanti dimasukkan ke Accurate, di mana itu apakah menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun berganda, itu di Accurate sudah ada fiturnya. Oke. Berarti seandainya ditugaskan dari pihak suatu perusahaan, kira-kira mampu apa enggak membuat sistem keuangan dengan namanya aplikasi Accurate? Insya Allah mampu, karena di sini kita sudah beberapa kali mengerjakan dari beberapa perusahaan, ada perusahaan profit maupun non profit, di mana itu juga sebagai pembelajaran dari kami dalam menyusun laporan-laporan keuangan. Ada laporan berupa neraca, laba rugi, seperti itu. Kemudian dari laporan-laporan tersebut kami juga diajarkan dalam menginput penerimaan kas, kemudian pengeluarannya, dan juga faktur pembelian, faktur penjualan. Nah, di sini juga diajarkan untuk membuat faktur, di mana dari faktur tersebut kita belajar mendesain sesuai dengan suatu entitas tersebut, sehingga ketika ada penjualan kita membuat faktur itu sudah bisa langsung jadi Print ya. ya. Oke, Pak Happy, langkah awal apa bila nanti Mbak Happy itu akan membuat sistem ataupun informasi akuntansi, baik itu perusahaan profit non profit, langkah-langkahnya pertama apa dulu? Kalau langkah-langkah pertama untuk membuat hal tersebut, kita lihat dulu karakteristiknya dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, itu dia meliputi data aset. Data aset perusahaan tersebut memiliki aset apa tidak gitu. Ya. Terus dicek ada catatannya apa tidak. Jika tidak ada, kita bisa cek langsung, mensurvei langsung, dan langsung mencatatnya sendiri sesuai kondisi perusahaannya saja. Dari situ kita bisa membuat catatan untuk dimasukkan ke dalam sistem Accurate tersebut. Kalau menurut Safa, langkah pertama gimana? Ya, kita Itu bagian kemudian. ya tadi kan mengenali karakteristik perusahaan tersebut. Ya. Perusahaan tersebut itu termasuk perusahaan yang profit atau non profit, itu juga Atau pemerintah ya mungkin. termasuk Iya, ya, iya. ataupun pemerintahan. Iya. Nah, itu kan di PSAK juga udah dijelaskan kalau misal yang profit itu seperti apa, dan kalau yang non profit itu biasanya menggunakan ISAK nomor 335. Kalau pemerintahan sendiri ya. Ya, pemerintahan ada sendiri. Berarti yang ketika kita terjun ya, misalkan Edi Safa ada orang menyuruh Feby Safa bisa nggak membuat sistem akuntansi, saya punya perusahaan ya, kemudian langkah yang pertama lakukan apa? Coba pertama
Berarti mengumpulkan informasi-informasi dulu Ya, seperti apa? soal, aset-aset yang dimiliki. Ya, terus? Kemudian ada apa? Catatan atau rekapan harian kayak misal kasnya Ya, terus? itu. Terus transaksi pengeluaran dan juga pengeluaran bulanan itu juga Ya, ada. terus? Kemudian jurnal terkait bank, rekening-rekening bank itu ada, rekening korannya ada atau tidak, kita mengumpulkan data-data itu. Nah, setelah itu, terus kalau sudah dikumpulkan, terus bagaimana mengatur di akurat tadi? Pertama apa? Langkah yang pertama? Baby dulu, baby. Ya, langkah pertama yang membuat akun terlebih dahulu sesuai dengan kondisi perusahaannya tersebut, Oke. Pak. Yang pertama membuat akun dulu kan? Ya. Nah, akun sesuai kondisinya. Ya. Tadi ada berapa jenis? Kan ada grup tergolong profit dan Non-profit. juga Non-profit. pemerintah ya. Oh iya, pemerintah. Ya kan, itu kan. Nah, setelah kamu bangun sistem, ya kan, dengan akun tadi, Ya. baik profit maupun non profit atau pemerintahan, ya kan. Ya. Nah, coba produk yang harus dilaporkan kriterianya untuk profit itu laporannya apa saja? Apa? Coba dulu. Oke, untuk perusahaan yang profit itu ada 5 Iya, apa itu? laporan. Iya. Ya. Yang pertama itu ada laporan kondisi keuangan. Nah, kalau di non profitnya itu ada laporan neraca. Raca, ya, terus? Ya. Kemudian laporan penghasilan komprehensif itu yang non laba, Ya, dan yang di Laba. profitnya itu ada laba rugi. ya, Kemudian ada laporan arus kas, dan ada laporan perubahan aset neto itu yang di non profit, Ya. dan yang di profitnya itu laporan ekuitas. ya. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Gimana, Bi? Betul, Bi? Ya. Terlebih sama, Pak. Harus sama. Ya, oke. Berarti akun yang dibangun berdasarkan jenisnya kan? Ya. Kalau itu profit maka harus keluar tadi kan? Ya. Ya. Itu kalau non profit juga kayak gitu tadi kan? Ya, nah, setelah itu tadi laporan aset ya, aset diminta, kemudian catatan kas, kemudian catatan bank, rekening koran. Nah, dari situ tadi membuat akun-akun ya. Nah, setelah akun dibangun sesuai dengan karakteristik daripada itu tersebut, baik profit maupun non profit, kemudian langkah selanjutnya apa? Untuk melakukan proses memasukkan input data ke dalam itu. Apa yang kamu create di program Akurat? Coba, Bi. Mungkin kita memasukkan data pelanggan terlebih dahulu, Pak. Ya, pelanggan, ya. Ya. Pelanggan itu kita memasukkan dengan namanya dan biodata yang diperlukan dalam Alamat. ya, seperti alamat, NPWP dan lain-lain. Ya, oke. Terus apa lagi? Setelah masuk pelanggan? Setelah masuk pelanggan kita masukkan daftar akunnya. Akun. Ya. Terus apa lagi? Siapa mau bantu apa? Bisa dibantu apa? Coba. Tadi ada Transaksi. Pelanggan transaksi. Oh ya, masukkan transaksi. Tadi kan ada membuat misal ada membuat jurnal bank. Nah, itu kan kita mengumpulkan data rekening korannya. Berarti kita memasukkan jurnalnya sesuai dengan rekening koran tersebut. Kemudian ada
dari faktur pelanggan itu kita bisa dimasukkan ke bagian pelanggan dan juga di input per pelanggan itu fakturnya penjualan harian itu ada tadi memasukkan kan tadi udah menginput akun-akunnya dan Ya. juga Pelanggan. pelanggannya. Ya. Nah, di situ bisa dicari itu. Misal hari ini itu ada pembayaran dari pelanggan, berarti pelanggannya nanti udah keluar sendiri karena di awal sudah diinput. Nah, kemudian barangnya apa juga kita input di awal untuk dijadikan faktur Oke, penjualan. stop dulu. Berarti tadi kan posisinya akun dibuat, Ya. daftar pelanggan. Ya. Iya. Terus ketiganya apa? Sebentar. Barang. Barang. Bagaimana cara setelah kamu tahu bahwa ada stok barangnya kan dari yang mau dibangun kan, terus bagaimana cara memasukkan ke dalam akurat? Pertama bagaimana langkahnya? Kita ke fitur pembelian dulu Pak. Kita membuat faktur untuk mengisi kolom persediaan tersebut. Dengan Apakah persediaan sudah di-input ke akurat? belum. Nah, Dengan itu kita kan memasukkan persediaan Pak. nah iya, berarti Ya. seperti yang dulu kan? Ya. Nah, proses masuk daftar persediaan Ya. kan harus masuk ke dalam akurat, Ya. ya kan? Bagaimana cara memasukkan bahwa dari perusahaan yang mau membangun ini loh persediaannya seperti ini, ini. Gimana cara memasukkan? Ya, berarti itu ke menu barang dan jasa. Ya, terus gimana menurut kamu, P? Gimana cara membuat masukkan produk dan jasa itu? Ya mungkin kita ke fitur menu dan jasa ya. Kita Ya. membuat baru dan kita mengisi daftar-daftarnya yang diperlukan seperti nomor barang atau kode barang, terus Ya. kita dipetakan sub itemnya, misal kita ada nih jenis 1 dan jenis 2. Nah, kita memasukkannya yang jenis 1 dan kita harus memetakan yang jenis 1. Terus Ya. kita mengisi keterangan Ya. barang itu apa gitu. Terus, Kita mengisi kuantitas itu jumlah barang Ya. yang diisi. Terus kemudian ada harga per barangnya itu berapa. ya, terus, Dengan itu kita mencocokkan juga atau mempeta-petakan juga di fitur akun-akun tersebut ya, untuk mempermudah output laporan tersebut. Ya, kalau nggak dipetakan tersebut nanti berbeda. oke. Itu selesai. Ketika memetakan barang itu yang dipetakan apa saja, sahabat? Jadi tadi kan secara manual, misalkan secara menggunakan Excel itu Ya. impor akun juga lebih bisa ya. Ya, Nah, itu berarti kita merekap dulu lewat Excel, kemudian input di ekspor di Accurate itu langsung keluar data-datanya, ada kuantitas dan juga lain-lain. oke. Berarti setelah akun dibuat, kalau ada barang dimasukkan dalam akurat, ya. Memasukkan utang gimana? Utang kan, pemasok Iya. ya. Berarti dibuat daftar pemasok, gitu kan. Kemudian setelah dari perusahaan ini utangnya seperti ini, berarti akan dimasukkan ke dalam posisi hutang yang pada saat itu kan tinggal Ya. berapa. Berarti nanti tinggal ini utangnya berapa kan? Itu ada di template. Kalau tadi penjualan, Ya, kalau berarti di template pembelian, betul kan? betul. Nah, berarti penjualan pembelian ada, kalau ada daftar pemasok dulu dibuat, kalau di penjualan untuk daftar pelanggan. Nah, yang beli sama saja. Beli di sini kan ada dua,
beli jasa atau beli barang. Ya, ya kan? Itulah, Bi. Betul. Nah, kalau utang itu bisa semuanya, ya, utang jasa atau apa ya. Makanya itu utang barang gitu ya. Nah, setelah itu akun sudah dibuat, kita memasukkan saldo awal, baik kas, baik tadi asetnya tadi sudah dimasukkan kan? Ya. Kemudian piutang dimasukkan dengan menggunakan pelanggan, kemudian hutang dimasukkan. Nah, bagaimana transaksi yang sudah berjalan? Misalkan kita cut off ya, itu pada 1 Januari. Kamu dapat laporan, ini loh transaksi Januari, Februari, Maret, sampai Desember, ya kan? Kan arti ada berapa dokumen? Dokumen apa? Kas sama apa? Penjualan, terus? Sama pembelian. Pembelian, terus apa lagi? Rekening koran. Nah, keempat ini nanti menjadi dasar untuk masuk ke dalam akurat ini ya. Nah, kalau kita memasukkan jurnal kas, gimana, Bi? Jurnal kas? Ya, misalkan bayar gaji di dalam kas itu, gimana? Kamu di dalam template ini masuk ke mana? Masuk ke mana? Kemana ini? Kalau membayar gaji ya, Ya, kita ke menu kas dan bank, ya, terus kita memilih yang pembayaran, pembayaran. Ya. Ya, terus kita mengisi, ya. membuat baru. Terus? Jadi itu bisa, dari itu kita bisa memilih mau bank atau kas perusahaan tersebut Ya. untuk dikeluarkan. Ya, terus? Kemudian kita mengisi nomor vouchernya, Ya, terus? dan terus kemudian tanggal, Ya, terus catatannya, ya, terus kita mengisi nominalnya, Pak. ya, terus? Terus dari situ kita memilih akun apa yang masuk ke dalam keterangan tersebut. Kalau gaji berarti akun gaji ya itu. Iya. Ya. Ya berarti kan itu kan langsung jurnal kan? Ya. Jurnal pengeluaran kas. Ya. Jadi nanti jurnalnya biaya beban pada kas. Ya. Kalau jurnal pemasukan ya. Kalau penjualan berarti masuknya berarti mana templatenya penjualan? Penjualan kita masuk ke faktur penjualan, Pak. Itu penjualan ya berarti ya. Nah di dalam faktur penjualan itu kan ada apa saja gitu yang perlu diperhatikan? Dalam penjualan. Ya. Satu kan pelanggannya kan? Ya. Nah, apa lagi? Kemudian ada tanggal penjualan. Ya, tanggal penjualan, terus create, terus? Ya. Kemudian nomor fakturnya juga ada. Ya, terus? Kemudian jumlah dan juga nominalnya. Terus? Jenis? Jenis akunnya. Jenis yang dijual apa? Barang apa kan? Oh, iya. Keterangan barang yang dijual. Ya, terus? Barang yang dijual apa kan? Ya. Nah, di template tadi itu untuk mengetahui kalau di template penjualan tadi itu ketika kamu create itu posisinya sebagai apa? Sebagai sudah dibayar atau masih piutang? Berarti kalau di faktur penjualan itu masih piutang. Nah, piutang. Ketika bayar? Ketika bayar berarti tinggal dipencet fitur bayar, kemudian nanti setelah sudah masuk pada penerimaan penjualan. Penjualan kemana arahnya? Diterima sama akun mana? Penerimaan penjualan berarti pembayaran. Iya, artinya diterima, ditampung di akun mana uang itu? Kas atau Satu bank. bank? Bank mana?
yang sesuai dengan akun yang kita buat. Paham ya? Ya. Nah, di situ nanti berarti otomatis kalau tadi jurnalnya yang pertama sebelum di-create pembayaran berarti kas atau berarti ini piutang ya kan pada persediaan. Ya. Ya kan? Ya kan keluar di persediaannya kan? Iya. Nah, ketika kamu bayar berarti kas pada piutang. Itu otomatis kan? Iya. Kita otomatis terintegrasi di dalam sistem ini, betul nggak? Nah, berarti kamu kan tidak usah mencari-cari buku besar di mana, nanti akan nampak di buku besarnya, betul nggak? Betul. Jadi kalau bayar utang pun sama ya, gitu ya. Jadi seluruh akun-akun tadi untuk menampung transaksi sesuai dengan transaksi apa? Kalau gaji masuk gaji, kalau pembelian juga masuk lewat fitur apa pembelian kan? Iya. Kalau penjualan masuk penjualan. Nah, itu enak kan? Iya. Kalau misalkan kalau kita ada pembelian aset, kamu yang dibuka template mana? Berarti daftar aset tetapnya Iya. dulu Ya. untuk menginput aset tetap kan tadi kan berarti aset tetap dan juga daftar aktiva. Nah kemudian untuk penyusutannya sendiri itu melalui aktivitas kemudian periodik proses akhir bulan. Nah untuk setiap bulannya itu kita input. Nanti Ya. akan otomatis keluar penyesuaian aset. Ya, itu kalau kita sudah punya asetnya. Ya. Artinya mau disusutkan kan? Ya. Kita langsung ke daftar periodik kan? Ya. Misalkan bulan Januari kita langsung diklik nanti keluar sendiri kan. Nah, kalau kita beli barang yang baru masuk aset, gimana cara inputnya di Akuret? Ya berarti kita buka aset, Ya. kemudian aset Baru. yang tetap itu dipencet yang baru. Ya. Nah kita input kodenya Ya. apa, kemudian tipe Ya. aktifanya Ya. apa, Ya. itu sebagai inventaris atau gedung Ya. atau mana itu. Ya, terus? Kemudian tanggal belinya Ya. dimasukkan Ya. dan tanggal pemakaiannya. Ya, terus? Kemudian ada kuantitas. Ya. Kemudian ada metodenya menggunakan apa? Metode apa? Ada metode garis lurus atau Pilih ya, dipilih ya. Iya, Terus? pilih. Kemudian untuk akunnya sendiri itu berarti disesuaikan Dipetakan. Dipetakan. Ya. Apa saja yang dipetakan? Biaya penyusutan, Biaya penyusutan. terus akumulasi penyusutan, Ya. ya. ya kan? Ya. Nah, terus ketika nilai rupiah dibayar, kamu gimana caranya? Masuk ke pembayaran kan? Ya. Nanti lewat dibayarkan, diklik jumlah itu berapa? Lewat apa bayarnya? Lewat kas atau lewat bank? Ya kan? Berarti bank berkurang. Ya. Tapi tak mendapatkan aset. Aset sudah dihitung metodenya, Ya. sudah dipetakan, nanti disusutkan, akumulasinya dihitung, ya untuk menghitung. Kalau mau dihitung penyusutannya, dilakukan di daftar periodik Ya. tiap bulan, kan begitu. Nah, sudah ya. Begitu masuk seluruh datanya, kamu setiap bulan. Kemudian akhir bulan kamu menghitung periodik tadi, berarti kan terhitung namanya biaya penyusutannya kan? Ya. Otomatis akan keluar biaya penyusutan pada akumulasi kan? Ya. Biaya penyusutan akan nampak di mana? Di akun mana? Di mana di laporan apa? Di laporan keuangan desain neraca Sama. sama laba rugi. Nah, kalau laba rugi berarti biaya-biayanya kan? Ya. Kalau akumulasinya di neraca kan? Ya. Jadi mengurang kan? Ya. Nah, setelah kamu masuk, tadi kita awal itu kan ada standarisasi ya bahwa ini untuk perusahaan laba. Nah, gimana cara membuat
eh, neraca, rugi laba, arus kas, ya, kemudian perubahan ekuitas. Gimana caranya di dalam program ini? Ya, jadi kalau di Accurate sendiri itu udah karena tadi kan udah input, nah di sini sudah keluar sendiri, nah template-nya, nah kemudian di sini ada di daftar laporan, di sini udah ada keterangan laporan neraca atau laba rugi, kemudian ada juga laporan laba ditahan dan lain sebagainya. Ya, berarti itu kan berarti laporan rugi laba, laporan neraca, arus kas, perubahan ekuitas itu dibuat tiap hari bisa kan? Bisa, Pak. Saya. Iya. Berarti kan langsung kan? Langsung. Iya. Ya, berarti kuncinya atau titik kritisnya benar tidaknya di mana? Bahwa apa ini benar? Saat kapan? Saat kapan? Saat kita menginput transaksi kayak apa, faktur penjualan pembelian, ya, dan juga input jurnal umum seperti itu. Nah, berarti kan titiknya pada saat penjurnalan ya. Iya. Ya kan. Harus, makanya di sini cuman menentukan jurnal ini tepat gitu ya. Iya. Soal proses pembuatan laporan keuangan yang tadi neraca, rugi laba, kemudian arus kas, kemudian ekuitas, itu otomatis ya. Iya. Artinya pekerjaan satu jurnal ini bisa semuanya terlaporkan. Pada hari itu langsung masuk kan. Kalau mau menghitung penyusutan, ya dihitung langsung pada hari bulan. Itu ya, gitu ya. Iya. Nah, berarti namanya aplikasi Accurate ini sangat membantu nggak bagi para pekerja akuntansi? Iya, sangat membantu karena memudahkan dalam proses membuat laporan, karena di sini dibuat secara otomatis terkait laporan-laporan keuangannya. Jadi itu bisa dibikin, misal kita mau membuat laporan keuangan melihat untuk bulanan, itu bisa, tahunan juga bisa, bahkan harian. Oke. Kamu sudah menambah wawasan belum di sini? Alhamdulillah sangat bertambah ya. Karena di perkuliahan kan kami cuma mendapat 1 semester saja. Ya, coba pengalaman Feby ketika belajar Accurate di sana, ya, setelah kamu belajar di sini itu bagaimana, Bi? Nah, pengalaman saya setelah belajar Accurate di 2 tempat, kampus dan di Tempat magang ya. tempat magang ini ya, saya memperoleh ilmu semuanya. Sebetulnya di kampus merupakan teori-teori dasar, dan kita di tempat magang ini kita mendalami Accurate secara seksama, jadi kan dibimbing oleh pembimbing lapangan juga seperti Bapak. Berarti artinya yang dulu di kampus UIN Gus Dur itu hanya sepintas gitu ya, Ya. itu sampai ke dalam, dan sekarang belajar Accurate sudah bisa mengetahui fungsi-fungsinya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Feby Safa disuruh membuat laporan keuangan, itu siap ya? Siap, Pak. Itu yang kami harapkan. Artinya setelah keluar dari sini ada tantangan bisa laporan keuangan, bisa, karena kamu sudah saya beri pelajaran Accurate secara mendalam, dan sudah saya berikan program Accurate tadi. Jadi lebih, ibaratnya kamu sudah punya senjata lah untuk membuat laporan. Oke, tadi kan kita lebih dalam lagi ya. Lagi santai jangan tegang. Kita lagi evaluasi, nanti kita sudah berapa 2 bulan ini apa yang didapat, tapi ternyata pemahaman tentang aplikasi Accurate
semakin dalam dan semakin menguasai, dan itu pun tidak cuma teori tapi praktek ya. Untuk perusahaan profit yang kamu kerjakan apa kemarin? Ya, kemarin kebetulan saya mengerjakan khususnya di yayasan ya. Ya. Nah, untuk membuat laporan di non-profit itu kita harus tahu aturan-aturannya. Ya. Nah, kalau sesuai dengan aturan keuangan itu ada ISAK 335. Ya. Nah, ketika kita mengerjakan suatu perusahaan juga kita harus tahu apa aturan dari perusahaan tersebut. Misalkan tadi kan contohnya di yayasan, berarti kita harus tahu. Kalau tadi yayasan, coba tadi dasarnya di apa? ISK 335. apa sih itu? 335. Apa itu ISK 335? Bibi. ISAK 335 itu mengatur tentang peraturan sebenarnya prosedur untuk akuntansi untuk seperti yayasan atau Non profit ya. Ya, non profit seperti itu. Nah, di sana jenis laporan yang harus dibuat apa saja menurut ISK 335? Tentunya dengan laporan keuangan hampir sama seperti perusahaan laba ya. Iya. Yang pertama ada laporan posisi keuangan seperti neraca tersebut. Kemudian ada laporan penghasilan komprehensif. Ya. Kemudian ada laporan arus kas. Kemudian ada laporan perubahan aset neto. Ada CALK. Ya, oke. Stop. Apa bedanya? Ya, yang mendasar nih. Laporan keuangan yang profit dan non profit. Jadi pembedanya itu terletak pada modalnya. Iya. Ya, kalau untuk di profit itu biasanya permodalannya seperti saham itu kan bisa dijual belikan ya. Nah, ketika suatu perusahaan profit itu mendapat laba, itu juga bisa diberikan kepada pemegang saham. Namun kalau di yang non profit itu modalnya ataupun asetnya itu tidak bisa diganggu atau sudah tetap tidak bisa dikembalikan lagi. Misalkan ada laba ya berarti itu milik suatu entitas tersebut. Dan di situ juga terletak pada asetnya itu ada dua. Kalau di yang non laba berarti aset dengan pembatasan dan juga aset tanpa pembatasan. Nah, itu sesuai dengan dana pemasukan. Apakah itu dengan persyaratan? Kalau dengan persyaratan berarti masuknya itu dengan pembatasan. Kalau dana yang masuk itu tanpa pembatasan berarti digunakan untuk yang aset tanpa pembatasan. Betul lebih. Betul, Pak. Ya, berarti letak perbedaan antara perusahaan profit dan non profit itu aspeknya ada di permodalan. Kalau di dalam profit namanya apa kalau modal? Modal. Ekuitas kan? Ya. Ya. Komponen ekuitas kan terdiri dari saham, modal, ya kan? Kemudian apalagi rugi laba yang berjalan, kemudian return earning yang belum dibagi kan? Yeah. Itu. Kalau di dalam non profit ya itu ekuitas dibagi berapa? Non profit, ekuitas. Berarti aset tidak. Aset neto Dengan pembatasan dari pemberi atas neto dan pembatasan dari sumber pemberi dana daya kan. Yeah. Dan aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Nah, berarti kalau
dari pemberi itu menentukan ini untuk pembangunan, berarti ini masuknya apa? Terikat atau tidak terikat? Terikat. Terikat. Nah, berarti harus dipisahkan. Ya. Kalau misalkan nyumbang, ini nyumbang kayak di masjid ya, itu kan yang berjalan, itu termasuknya apa itu? Aset-aset apa itu? Aset itu apa tuh? Nanti itu tanpa pembatasan. Ya, berarti itu pendapatan kan? Ya. Jadi kalau pendapatan itu menjadi dua kan? Ya. Pendapatan dari dari pembatasan dari budaya kan? Ya. Dan tanpa pembatasan dari budaya kan? Ya. Nah, dikelompokkan. Kalau dengan pembatasan berarti dibatasi kan? Ya. Untuk proyek ini kan, untuk bangun ini. Kalau yang tanpa pembatasan dari berdaya itu secara bebas digunakan, betul nggak? Betul. Buat gaji, buat apa, itu lewat situ. Tapi kalau misalnya nyumbang sudah ditentukan, maka masuk ke dalam asetnya, pendapatan dengan pembatasan dari sumber daya. Ya. Nanti di situ kan pendapatan berapa, ada namanya apa? Rugi apa bukan? Surplus. Atau minus ya. Ya itu ya. Bukan rugi laba. Ya kan? Ya. Itu nanti itu. Nah, begitu pun nanti di dalam laporan perubahan ekuitas kan? Ya. Perubahan apa? Aset neto kan? Ya. Ya, aset neto kan? Nah, tadi dikatakan ya bahwa kalau orang nyumbang itu tidak bisa kembali kan? Ya. Sudah. Dan tidak boleh minta prestasinya. Tinggal berapa sih ini kan? Dibagi itu kan nggak bisa. Kecuali untuk perusahaan laba kan. Dia berhak menerima hasil laba tadi. Lah, tergantung pembagiannya dari saham yang ditanamkan kan. Misalkan berapa persen, berarti dari kalau laba itu berapa persen ya kan. Nah, berarti itu tertuang di dalam laporan perubahan ekuitas, betul nggak? Karena di situ ada pendapatan, ada tahun lalu berapa, ada perubahan saham seperti apa kan? Nah, itu kan di situ ada. Nah, kalau misalkan ya kamu Safa menanam saham, ini saham katakanlah 100 juta, si Feby nanam 500 juta, ya misalkan ya. Terus melihat Safa karena ini kayaknya merugi nih, dia narik sahamnya, ya sahamnya nih. Terus untuk menghitung pembagian sahamnya yang tinggal berapa, lihatnya di mana? Kalau lihat pembagian saham. Jadi laporan di mana? Lihat laporan apa? Lihat laporan perubahan ekuitas tadi. Kan itu kan tinggal berapa ekuitasnya kan? Iya. Ya, kan ada ini rugi atau laba dikurangi. Kalau misalkan laba menambah modal kan? Iya. Nah, kalau rugi mengurangi modal. Berarti nanti kalau mau dikembalikan berapa persennya kan? Ya. Ini tinggal berapa ekuitas ini kan? Tinggal dikalikan berapa kali? Ya, diambil aja kalau untungnya nanti itu dapat bagian ditambah dengan modal ditarik, ya keuntungannya berapa? Kalau rugi, ya berarti dikurangi kerugiannya berapa? Itu fungsi daripada laporan perubahan ekuitas, gitu ya? Ya. Paham ya? Kita lebih dalam lagi nih. Oke. Kalau untuk perusahaan tadi Safa itu yayasan ya, sudah ada clue-cluenya tadi. Kalau untuk perusahaan profit, jangan perusahaan apa, Bi? Kalau perusahaan profit, Ya. kemarin kami mengerjakan perusahaan profit sebuah apotek, Pak. Apotek ya. Iya. Nah, di situ kalau apotek itu titik yang paling sangat diperhatikan di mana coba?
Artinya kamu harus memantau yang sangat perlu dipantau itu akun apa yang perlu dipantau? Kalau akunnya itu seperti kas, Pak. Kas, apa lagi? Terus persediaan. Nah, apa lagi? Terus itu hutang. Hutang, terus Ya. Hutang juga itu perlu, Pak. penjualan. Iya, penjualan. Nah, berarti inilah yang kamu perhatikan, ya kan? Iya. Ya. Kalau misalkan, ya kan, tapi kan lebih banyak kan frekuensinya di mana? Kalau masuknya itu di akun mana tuh? Kalau masuknya itu. Ya akunnya yang paling yang sering mutasi, yang banyak nilai uangnya di mana? Di kas, Pak. Kas ya kas. Terus apa lagi? Penjualan. Terus ya adalah. Terus apa lagi? Persediaan. Nah itu persediaan. Ya kebanyakan di perusahaan kayak jasa perdagangan Ya. itu ngendap di persediaan. Ya. Betul enggak? Betul. Nah, berarti ketika kamu mau mendeteksi yang kamu pantau adalah perusahaan laba dengan entitasnya itu apotek. Nah, berarti kan kamu yang fokus kan persediaannya kan? Ya. Betul enggak? Betul. Itu lebih rumit kan ya? Ya. Nah, rumit kan? Nah, itu rumit. Nah, kemarin kamu belajar enggak untuk bahwa walaupun tidak tahu tentang apa namanya, tidak berjauhan ya, Ya. bahwa barang ini misalkan Panadol atau mungkin apa ya, itu kamu tahu enggak bahwa seperti apa karakteristiknya? Ya, berarti kalau di apotek sendiri itu kan ada jenis-jenis barangnya. Ya. Nah, kayak obat-obatan itu dalam dunia kesehatan itu ada dua macam. Ya. Itu ada obat resep dan juga obat bebas. Obat bebas itu berarti yang bisa diperjualbelikan secara bebas di apotek dan juga resep sesuai dokter. Ya. Seperti itu. Ya, misalkan ini ada obat ya. Ya. Kamu tahu nggak karena ini seperti apa bentuknya, seperti apa? Kamu tahu nggak? Walaupun kamu di sini, Iya. tahu nggak? Tahu, Pak. Lewat apa? Lewat Google bisa. Terus pas kita memasukkan persediaan barang dan jasa itu kan harus ada karakteristiknya tersebut. Ya, terus? Jadi dari situ kita bisa tahu, Pak. Nggak, bagaimana cara memasukkan di situ? Oh, cara masukannya. Ya. Dan artinya dari program akurat ini bisa mengimpor barang nggak? Emang bergambar apa nggak? Bisa. Gambar barang itu? Bisa. Ya. Iya kan? Bisa kan? Ya. Nah, berarti kan kamu misalkan mengetahui ya, ini misalkan obat batuk Ya. sekian mili ya kan? Ya. Di situ kamu lihat gambar bisa enggak? Bisa. Nah, walaupun kamu nggak lihat gudang, Ya. dan kamu kan sudah dipelajari kan bagaimana cara memasukkan karakteristik barang kan, dan tidak masuk ke dalam akurat, betul nggak? Betul. Berarti informasi tentang barang pun di akurat bisa ketahuan kan? Ya. Betul nggak, Bi? Betul, Pak. Betul ya. Betul. Jadi tidak cuman kalimat ini katakan ini amlodipin. Ya. Ya, gambarnya kayak apa? Baru seperti apa? Bisa dilihat kan? Bisa. Di kepala akurat kan? Ya. Nah, itu berarti menambah wawasan kamu kan? Ya. Nah, berarti tidak cuman beli penjualan katakanlah obat cerebrofot tulisan, tapi seperti apa sih gambarnya bisa dicari kan? Bisa, Pak. Nah, itu kelebihannya tadi aplikasi tadi kan, Ya. bisa dimasukkan ke dalam program tadi. Nah, kalau misalkan kamu stok of name ya, apa yang mau lakukan? Ya, Berarti mencatat barang-barang. Ya. Barangnya itu
persediaannya itu ada berapa, kuantitasnya ada berapa, kemudian jenis-jenis barangnya juga yang tersedia saat itu berapa, seperti itu. Kemudian nominal pembelian pada saat itu juga dicatat. Ya, setelah kamu ini di-stokkan fisik kan, Ya, langkah berikutnya apa? kita membandingkan Dengan apa? dengan maksudnya dengan yang asli yang di lapangan, Pak. Dari catatan Iya, kalau stok opening itu fisik kan, ya terus dibandingkan dengan apa? dengan persediaan yang sudah diinput sebelumnya di Akiura tersebut. Nah, berarti membandingkan antara fisik dengan Catatan. catatan. Ya kan? Ya. Oke, berarti sudah ada gambaran ya. Ya. Kamu sudah melakukan itu, berarti stock of name ya. Menurut fisik berapa dicocokkan dengan catatan yang tidak akurat kan? Ya. Sama nih. Kalau terjadi selisih, langkah kamu gimana? Apa yang kamu dilakukan? Berarti penyesuaian. Iya, penyesuaian. Tapi kan masa hilang sampai 10 kan ada kerugian. Untuk menelusuri gimana caranya? Kita membuka laporan keuangan yang berisikan rincian buku besarnya, Pak. Kita Oh cari. iya, betul. Terus Dari itu kita tahu mana yang salah penempatannya itu. bukan disocokkan dengan faktur pembelian Ya. dan faktur penjualannya. Di crosskan kan? Ya. Diminta loh, ternyata ini ada pengeluaran tapi belum bisa catat kan? Ya. Ya kan, berarti stoknya bukunya banyak tapi barang nggak ada. Karena apa? Belum ini berarti masukkan. Itu namanya rekonsiliasi stok barang ya, itu paham ya? Jadi kamu sudah lakukan kan? Ya. Nah, berarti secara praktek kamu sudah bisa melakukan audit internal ya kan, di dalam persediaan barang. Itu gambarannya ya, gambarannya. Terus laporan setelah itu, pokoknya laporan sudah masuk, itu sudah, kalau misalnya laporan keuangan itu sudah terintegrasi di dalam akurat ya. Ya sudah, Pak. Jadi sudah bisa membuat laporan keuangan per hari tadi ya, bisa bilang gitu. Ya. Nah, kalau tadi ya itu bicara masalah perusahaan yang profit dan non profit ya. Ya. Ya tadi apa saja laporannya. Lah, kita harus punya panduan nih dalam laporan, ya kan? Ya. Itu panduannya namanya apa? PS. SAK. Nah, ada berapa sebenarnya kita punya panduan standar itu? Apa coba? Pilarnya ya. Kalau pilarnya itu ada 5. Ya. Yang pertama ada IFRS, Ya. kemudian SAK Indonesia, Ya. ada SAK Etap, Ya. ada EMKM dan juga PSAK Syariah. Terus Pemerintah. Dan juga pemerintah. oh ya, berarti itu kan standarisasi ya. 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 Kalau tadi yang kita bahas adalah baru tentang perusahaan kayaknya swasta ya, yang profit non profit ya. Ya. Berarti yang menghasilkan tadi laporan yang kamu bacakan tadi sudah dibaca detail. Kalau pemerintahan coba laporan standar yang harus dilaporkan itu apa saja? Kalau untuk pemerintahan sendiri itu ada laporan realisasi anggaran, Ya. kemudian laporan perubahan sisa anggaran lebih, Ya. kemudian laporan finansial seperti laporan operasional, Ya. laporan perubahan ekuitas, Ya. neraca, dan juga laporan arus kas. Ya. Kalau tadi kalau di perusahaan profit non profit itu ada neraca ya. Ya. Kalau di pemerintahan neraca sama ya? Sama, Pak. Neraca ya. Ya. Kalau di dalam profit non profit juga ada
rugi laba. Ada. Kalau di pemerintahan apa namanya? Laporan finansial. Operasional ya. Iya, operasional. Operasional kan? Itu pendapatan sama biaya-biaya kan. Nah, kalau laporan strategi dan anggaran, karena pemerintah itu biasanya memberi anggaran kan Ya. kepada setiap daerah, ya kan. Nih dikirim anggaran dari pusat, dari itu kan. Nanti setelah itu berapa anggarannya? Ya, kalau daerah itu saat melakukan penentuan anggaran itu biasanya harus disidangkan di dalam DPRD kita di daerah. Ya, berapa sih pagunya nih untuk ini kan? Ya. Itu nanti berapa sih disidangkan? Hasil sidang itu untuk ini sekian, ketok palu sama DPRD baru dijalankan. Jadi ada perubahan nggak di dalam RAB tadi? Nah, RAB tadi setelah itu dimasukkan, lah akun yang dibuat oleh pemerintahan itu sudah lewat sistem pemerintahan. Ya, sistem informasi SIPD ya, itu kan, ya kan? Ya. Itu sudah ada di sana, sudah terbangun. Karena itu milik pemerintah, kita nggak bisa buat. Ya. Ya kamu buat yang ini adalah pada swasta kan, Ya. yang berdasarkan kebijakan daripada perusahaan sendiri atau berdasarkan yayasan sendiri, ya kan, ya sendiri ya. Ya. Itu kalau kebijakan dari pemerintah itu sudah ditentukan lewat program sistem informasi keuangan daerah SIPD ya. Ya. Nah, itu sudah akunnya, tinggal di create aja. Nah di sana itu biasanya ada bagian kas masuk sendiri, kas keluar sendiri. Misalkan Safa ke kas masuk, Febi ke kas keluar sendiri gitu loh. Jadi tidak bisa gitu loh. Nanti anggarannya berapa? Ini sudah keluar berapa? Kalau misalnya ini keluar, ya ngambil dari mana? Dari bank ditunjuk kok. Kemudian diambil untuk apa? Belanja. Ya. Pengeluaran itu ada dua. Kalau laporan anggaran kan. Ya. Jadi seluruh biaya-biaya dan seluruh aset yang dibeli itu sebagai pengeluaran di dalam laporan anggaran tadi, sama realisasinya. Tapi kalau operasional itu berdasarkan biaya sama pendapatan. Pendapatan sama biaya yang mengarah kepada rugi laba gitu loh. Tapi seluruh pengeluaran baik untuk pembelian aset itu akan apa di dalam SAL. Ya, itu keluar ya. Atau rencana realisasi anggaran kan itu ada. Nah, penentuan jumlah anggaran tadi itu berdasarkan rapat DPR. Ya, itu berapa sih? Nah, nanti kamu tuh kalau misalkan mau ini benar apa enggak, diminta risalahnya seperti apa yang diketok sama DPR. Mana buktinya? Catatan apa enggak? Oh, ternyata ini disimpangkan, bisa ketahuan. Ada sahnya di situ anggaran. Kalau pengeluaran, kamu cek kepada kabar pengeluaran apa saja, bukti apa saja gitu. Kalau pemasukan juga begitu. Jadi sudah terbukti. Ya. Begitupun untuk seperti dulu ya, saya waktu periksa puskesmas itu memang juga obat pun sudah tinggal pakai aja. Minta sama Departemen Kesehatan nanti kirim. Nah, pada saat itu saya memeriksa laporan keuangan ya, di situ ada persediaan. Padahal ini puskesmas, tapi itu ada persediaan bahan peledak. Loh, ya kaget kan? Loh, kenapa ini kok ada persediaan bahan peledak? Saya takut barangkali ini sesuatu yang janggal. Setelah saya tanyakan sama bagian persediaan, oh iya Pak, salah posting Pak. Salah posting ya, itu nggak bisa dihapus pada saat itu. Harus lapor kepada departemen yang di atasnya.
yang punya program. Jadi program ini tuh nyambung ke sana ke pusat. Dan begitu kamu salah, nggak bisa langsung dikunci sudah. Kalau mau rubah, kamu harus buat surat. Mohon ini harus dirubah. Ini. Tapi waktu ke sana belum dirubah. Karena apa? Belum ke sana lagi sibuk katanya. Ya udah, tapi bikin suratnya peminta dirubah akunnya. Jadi kalau permintaan sangat ketat, ya, paham ya? Itu. Jadi permintaan tadi yang tadi di sama-sama laporannya ada 7 ya? Ya. Itu tadi itu untuk pemerintahan. Jadi dengan magang di kantor jasa akuntan secara clue-nya ini perusahaan profit, non profit, pemerintahan. Nah, kalau syariah itu bank syariah ya. Yeah. Nah, ada lagi entitas zakat. Yeah. Zakat nih. Kalau secara gamblang kan itu kan sebenarnya syariah. Yeah. Saya tanya lagi. Apakah format laporan zakat dengan laporan syariah sama apa enggak? Laporan zakat dengan syariah. Laporan zakat kan itu kan larinya ke Basnas kan? Iya. Ya Basnas. Iya. Kalau bank syariah, ya tentunya kan sekarang gini. Kalau di dalam zakat itu dibuat PSAK nomor berapa? 409 ya. Iya. Betul nggak? Betul. Nah itu 9. Itu untuk mengelola zakat kan. Di bank pun ada nih, ya kan. Dia menerima zakat. Apakah dia harus membuat laporan versi kayak zakat? Tidak. Kenapa? Kalau di bank berarti ikutnya PSAK yang perbankan. Karena Ya. itu kan yang mengeluarkan bank. Nah, Ya. bank itu sendiri ada produk zakat, berarti ya tetap disesuaikan dengan PSAK yang perbankan. Nah, berarti tempat lapornya beda kan? Beda. Karena kenapa coba? Kok dibedakan? Karena kalau di bank itu kan sudah sesuai dengan pencatatan yang perbankan sendiri. Nah, kalau yang zakat itu misalkan ada entitas sendiri kayak Basnas ya, berarti itu ada aturannya sendiri juga terkait zakat. Ya, berarti kayak gini. Entitas bank kalau ada zakat tidak bisa membuat laporan menggunakan PSAK berapa? 409. Ya nggak bisa karena core bisnisnya bukan zakat. Kalau Basnas itu adalah core bisnisnya apa? Zakat, yang mengelola penerimaan zakat dan pengeluaran yang melalui berapa asnaf? 8 asnaf kan? Ya, fakir, miskin, kemudian apa lagi? Ya kan? Kemudian mualaf, gorim, ya itu kan? Itu kalau di sana itu bank nggak ngurus kayak gitu. Jadi entitasnya beda. Ini entitas memang entitas zakat ya dia harus menggunakan PSAK zakat. Kalau bank ya berarti PSAK syariah. Walaupun di sana ada zakat, penerimaan zakat, tetapi bukan utamanya sebagai penerimaan lain-lain gitu loh. Ya. Atau mungkin diarahkan dari sini ke sana aja, mungkin begitu. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Jadi sudah ada gambaran, sudah ada clue-cluenya, sudah semua. Sudah, Pak. Ya. Coba. Sudah ya? Ya. Jadi sekarang kira-kira dengan kita namanya evaluasi ya 2 bulan ini, saya minta pendapat apa yang didapat, kemudian manfaatnya apa, apakah ini menambah kemudian mengurang atau
kira-kira seperti apa. Saya mohon Baby menjelaskan mungkin 5 atau 2 menit lah tanpa masalah. Closing nih, kesimpulan yang kamu dapatkan. Kesimpulan dulu. Ya, dari pembahasan kita yang tadi kita dapatkan ya, dari penggunaan program Accurate, terus kita membahas tentang hukum-hukum tentang PSAK, dan selanjutnya bahas akuntansi syariah. Kemudian ada pilar-pilar akuntansi yang berlaku untuk saat ini. Kita bisa tahu dan menerapkan untuk penggunaan akuntansi sehari-hari menggunakan prosedur tersebut, sehingga bermanfaat untuk kedepannya menggunakan laporan keuangan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk kedepannya. Coba. Kalau dari saya sendiri itu lebih bisa menguasai apa pembuatan laporan keuangan dari awal sampai akhir itu melalui program Accurate, di mana di Accurate itu akan lebih mudah ya membuat laporan, akan secara otomatis juga, jadi kita bisa nginput transaksinya dan nanti keluar laporan secara otomatis. Kemudian juga di sini kita mempelajari terkait aturan-aturan yang berlaku juga, tidak hanya satu perusahaan, tapi di sini kita mempelajari terkait beberapa karakteristik perusahaan, seperti yang tadi ada perusahaan profit, kemudian non profit, dan juga pemerintahan. Nah, di sini juga menerapkan aturan-aturan yang disesuaikan dengan masing-masing entitas, sehingga kita bisa menerapkan atau membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedurnya, seperti itu. Ya, berarti seluruh laporan keuangan tadi harus bersandar kepada PSAK kan. Yeah. Dan aturan yang ada. Jadi tidak bisa dibuat sembarangan. Yeah. Ya, itu situ. Kira cukup ya? Cukup, Pak. Jadi sudah maju ya, artinya sudah mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Jadi tinggal berapa bulan lagi di sini? Kurang 3 minggu ya. 3 minggu, Pak. 3 minggu, oke. Nah, tapi sekarang sudah secara keseluruhan, secara integral, clue-cluenya udah semua ya. Sudah. Bahkan kita menggunakan membuat laporan keuangan, baik itu entitas nirlaba maupun non laba maupun laba kan, dengan program Accurate, dan telah dikuasai semuanya, seluruh template atau fungsi-fungsi yang di dalam Accurate. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kita tutup sekarang. Mudah-mudahan apa yang kalian gali di kantor desa akuntan Andi Gunawan akan merubah daripada sikap kemudian tantangan ke depan. Yeah. Jadi kita harus kamu sekalian harus berani bahwa kamu semuanya sudah punya ilmu. Ibaratnya mau perang itu sudah punya senjata. Ya, yeah. Itu saja. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.